Nah, oke Mbak Dela, nih sesinya Mbak Dela nih, dimulai aja nih. Kayaknya udah pada nggak sabar tuh. Aduh. Oke, Mbak Mi nggak kepengen share sesuatu? Ya Enggak. kita ini nggak pengen ya? Oh, Ntar udah. Ntar aja. Oke. Nah, ini kita anu aja ya, kita ngobrol ya Mbak Mi ya. Ya, ngobrol Ngobrol aja. ya Mbak Mi ya. Nah, mungkin saya yang duluan mau tanya sama Mbak Mi gitu. Dalam temuan sehari-hari lah gitu, atau teman-teman yang bisa dikatakan sukses di dunia bisnis. Apakah kita nemuin satu formula profil orang yang dikatakan sukses di bisnis gitu? Sehingga cuma ada satu rumus. Wah, Pendekar satu gaya. Nggak ada. Ada ya? Ada. Misalnya hanya yang banyak ngomong gitu yang sukses di bisnis. Nggak ada. Gitu ya. Semua serba tergantung konteksnya. Konteks itu, walaupun ada riset nih ya, Mbak Dela. Ya, apa tuh katanya? Startup yang berhasil, average rata-rata tuh pada mulai usia 45. Oh, gitu. oke. Di risetnya ya gitu. Nah, kenapa 45 gitu ya? Kenapa nggak bisa lebih muda gitu ya? Malah kan sekarang harusnya anak-anak muda ini ya kayak tadi hostnya udah ngomong. Iya. Jumlah persentase entrepreneur cuma 3% di Indonesia, ya ampun. Untuk dikit banget ya. Ke 14% itu jauh banget loh. Nah, itu dia. Makanya ini something wrong nih with us nih. Makanya Samara pengennya apa nih Mbak Dela yang bisa di-share supaya teman-teman kita ini terinspirasi untuk jadi startup atau entrepreneur. Oke. Nah, kalau misalnya tadi 45 tahun katanya baru sukses. Oh ya, apa kabar sama Ritesh Agarwal? Dia punya Oyo udah berapa itu? Ya kan? Udah punya Oyo berapa, dan dia, nah ini mungkin yang kita juga bisa bilang tadi pada satu kasus, apa ia hanya satu gaya? Dia sendiri kan sebenarnya berhenti di semester 5, kalau nggak salah itu kuliahnya gitu ya. Dan di umur 25 tahun di situ lagi gede-gedenya. Artinya mulainya umur berapa dong? Ya. Terus kita juga melihat ada banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang businessman sejati gitu ya. Di mana dia mulai itu mungkin dari kanak-kanak. Saya kenal ada salah satu orang direktur operasional yang mulai dari SD udah ikut nabung, bukan nabung, invest sama tukang mainan yang ada jualan di depan sekolahannya tuh. Ya, jadi dia punya uang jajan dikasih sama mama sama papahnya, yang ada bukan dia pakai buat beli mainan atau beli jajanan gitu, tapi dia lihat tuh tukang jualan mainan di depan sekolahannya tuh rame banget kalau tiap pulang sekolah. Dia deketin tuh, Pak, kalau saya tambahin modal Bapak, nanti bisa nggak gitu ya? Begitu itu barang laku, saya kasih keuntungannya. Bagi hasil ya? Bagi hasil, SD loh. SD loh. Dan saya dulu pernah kerja di ini ya, di kebetulan di Toyota Astra Motor gitu ya. Nah, 25 orang kepala cabang ya, yang berhasil jualan mobil nih, itu separuh diantaranya itu kecilnya emang suka dagang. Ya, entah dia di Pontianak dia bawa itu kue gitu dari rumah, terus kemudian di sepanjang jalan dia ketemu orang gitu kan. Jadi ini semua kalau menurut saya itu journey yang nggak usah ada deh batasan umur menurut aku loh. Rasulullah sendiri kan mulai itu tadi muda tuh. Ya. Om Khalil ini muda loh. Sebelum dia nikah kan artinya itu yang Om Khalil katakan, kemudian dia diperbesar ya setelah istrinya memang kebetulan juga orang kaya kan ya pada waktu itu, Siti Khadijah gitu kan. Jadi sebenarnya spirit itu menurut aku batas umur sih. Mbak Ami, gimana menurutmu? Ya benar, harusnya lebih muda lebih bagus. Lebih muda lebih bagus, yes betul. Karena kalau di usaha itu kan katanya harus mampu menangkap peluang-peluang dan harus memiliki gitu kan ya, keberanian gitu ya, confidence. Setuju. Nah, kalau begitu muda yang punya tuh ya. Anak muda yang muda. Yang namanya energi itu ada sejak kita lahir sebenarnya. Jadi kalau memang kita mau gitu mengambil aset yang ada di dalam diri kita untuk jadi dorongan tadi, ya dorongan mau bisnis, mungkin kapan aja kita bisa mulai, harusnya begitu, ya. Even tadi anak-anak.
Saya boleh nggak share satu slide, ada orang yang hebat menginspirasi ini gitu ya. Nah, ini saya udah dijadiin co-host belum? Udah kayaknya ya. Oke. Nah, saya cuma mau share aja satu ini penting banget buat Anandaku, ya, atau mungkin teman-teman, ya, bahwa yang namanya lihat manusia itu gitu. Kalau misalnya kita bagi manusia tadi menjadi dua gitu ya. Dibagi jadi dua, itu ada manusia yang tipenya tuh extroversion, satu lagi introversion. Orang ekstro itu bawaannya ngelihat apa yang ada di luar. Aku ingat dulu waktu Mbak Ami ngasih pelajaran pertama buat saya gitu terkait dengan mengelola bisnis, terkait dengan manajemen strategi, bahwa orang tuh bisa gitu ya mengenali saya mau mulai dengan apa ya, saya kepengen bisnis apa ya. Itu bisa kita ngelihat tren yang ada di luar diri kita. Extroversion tuh, orang extroversion tuh bawaannya tuh jeli ngelihat apa yang dibutuhin orang. Nah, makanya dia itu kepo gitu dengan ini orang makan apa ya, apa yang baru ya gitu ya. Jadi dia kepo dengan apa yang orang lain suka. Dan itu bisa kan ya menjadi apa namanya, dorongan awal kita untuk menentukan apa yang orang suka, maka itu pula yang akan kita jual gitu, atau apa yang akan kita mulai gitu. Itu orang extroversion. Tapi ingat, nggak semua orang tuh mulainya dengan begitu. Tapi ada orang yang mulainya itu dengan tren, ngelihat tren. Nah, di lain sisi, kalau saya nggak terlalu senang main keluar, emang saya nggak bisa ya memulai itu gitu kan. Ada yang tipenya intro. Kalau intro itu come up, datangnya dari ide dia sendiri. Dia bisa aja dia datengin sesuatu yang orang lain nggak pernah kepikiran. Itu orang intro. Jadi jangan anggap orang yang ada di dalam rumah yang terus kemudian mengembangkan ide-ide pribadi, ide-ide yang original, itu nggak bisa berhasil. Gimana kira-kira? Oh iya, bener banget. Gitu ya? Memang semuanya tipe itu punya keunggulan masing-masing, ya kan? Iya, gimana kita mampu mengidentifikasi sebenarnya kita di mana sih, betul, gitu. Dan betul. Gimana kita bisa menantang kemampuan kita gitu. Benar. Kita, ya. Benar. Nah, jadi jangan jangan hati-hati, kita jangan kemudian terlalu underestimate orang-orang yang nggak main gitu kan. Tapi sebenarnya mereka selalu memproduksi ide-ide baru yang mungkin begitu dikeluarin. Ya, let's say Steve Jobs itu orang mana sih? Ekstro apa intro? Intro lah. Intro lah. Mana ada temen yang setuju sama dia? Iya nggak sih? Makanya tadi Rasulullah juga hanya sedikit orang yang confirm sama dia. Mungkin idenya juga dianggap aneh, freak. Ya nggak sih? Iya. Ya gila aja lo kayak gitu. Mungkin nggak sih jualan itu gitu kan? Steve Jobs lama, panjang. Memang kelemahan. Bukan kelemahan ya, tapi hal yang perlu diperhatiin sama orang-orang intro adalah kamu harus rajin ngeyakinin orang sekitarmu untuk bilang bahwa ini bisa happen. Dan ini bisa satu saat tuh orang butuh. Ya, memang momennya mesti kita tunggu. Betul. Beda sama ekstro ya kan ya. Kalau ekstro itu kan dia anytime yang dia tawarkan tuh sesuatu yang orang butuh gitu loh. Betul, betul. Ya, jadi pembicaraannya tuh pembicaraan yang common, orang oh iya juga nih sekarang lagi musim ini kan gitu. Gitu kira-kira ya, kalau saya lihat ini komponen ini dulu yang Ananda perlu tahu nih, atau kita perlu tahu nih ya. Kamu tuh tipe mana? Kalau misalnya kamu tipenya emang pandai membaca kebutuhan luar, ya udah gitu, do it. Ya, itu secara natural kamu sudah lakuin satu proses survei tanpa harus ya kan, tanpa harus mengundang seorang surveyor atau kerja sama surveyor gitu. Karena matanya udah jeli ngeliat apa yang dibutuhin. Tapi kalau introversion, dia memang punya originality, tapi lihat timingnya belum tentu itu sesuai dengan masa sekarang. Ya, oleh karena kamu mesti rajin tuh yang namanya ngedorong, terus kemudian ceritain ke orang, atau mungkin ajak ya orang yang memang bisa membantumu untuk memperkenalkan gitu bahwa apa yang kamu punya tadi itu sebenarnya dibutuhin ya sama publik, sama masyarakat. Itu sih kira-kira ya. Nah, selain itu ini aku lupa ngenalin dia, namanya Pak Yung ya. Pak Yung ini orangnya original banget. Dia bilang tiap orang tuh tipenya beda-beda dan bukan berarti sukses itu hanya pada satu tipe. Dia bilang begitu. Ya. Makanya kenali dulu. Kalau kamu kenal dirimu, maka kamu akan tahu strategi apa yang akan kamu pakai gitu loh. Ya. Nah, ada 4 fungsinya manusia nih. Ya, dalam berbisnis juga kita bisa lihat ya, ada 4 fungsi manusia. Ada orang yang jual pemikiran, ya nggak sih? Ada orang yang jual thinking prosesnya ya. Dia jual kepinterannya. Ya, masih tadi. Kenapa?
Analitis gitu. Analitis, terus kemudian ya sesuatu yang logik lah gitu ya, bisa dibilang gitu. Orang-orang yang menjual sesuatu yang sifatnya membutuhkan otak gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ini biasanya terjadi di proses bisnis yang lebih formal ya. Katakan perusahaan yang gede ya, mereka butuh dong thinking, kalau nggak dihitung tuh ya kita nggak tahu ini balik modalnya kapan gitu. Ya jadi ya kan ya. Jadi ciri-cirinya bisnis yang pakai mikir itu adalah bisnis yang sebenarnya dia perlu melakukan satu hitung-hitungan di awal. Iya. Dan jangan salah loh, Mbak Della. Kalau di marketing ya, kalau orang kan mikirnya tuh ini pasti yang bukan yang orang yang lebih thinking gitu. Tapi di marketing ada yang marketing research. Nah, research itu juga memerlukan analisis yang bagus gitu ya. Nah, itu dia. Customer-nya seperti apa targetnya nih yang prospektif gitu. Betul. Makanya ada yang disebut marketing intelligent ya. Betul. Nah, jadi mereka memang harus melakukan satu studi dulu gitu sebelum dia nanti berinvestasi. Konyol dong kalau misalnya dia nanam dan ternyata itu tidak masuk akal gitu ya ininya gitu, hitungan-hitungan awalnya begitu. Nah, tetapi lawannya ini ada juga nih. Ya, thinking ini ada lawannya nih. Lawannya pakai feeling, pakai perasaan. Feeling gue kayaknya masuk deh gitu ya. Nah, ini ya kan orang-orang kayak gini juga ada yang sukses nggak? Coba numpang nanya aku. Ya banyak lah. Nah, itu dia. Banyak. Apalagi kalau zaman-zaman era experiential seperti ini kan. Jadi orang itu kadang-kadang beli produk atau jasa itu bukan hanya kayak kemarin ya pelajaran kita nggak cuma functionnya aja, tapi gimana dia klik nggak sih gitu dengan seluruh brandnya gitu. Betul. Kan yang mengandalkan feeling. Gitu. Betul ya. Dan orang juga bilang bahwa bisnis itu ada unsur sense di dalamnya gitu. Ya, ada satu kepekaan dan ternyata orang-orang yang peka, orang-orang yang tahu gitu ya, mendengarkan terus gitu customernya. Makanya kalau kemarin belajar tentang customer begitu kan, orang feeling ini orang yang mendengarkan customernya. Ya, dia tidak melihat apa yang kemudian dihitung di atas kertas, tetapi dia punya keyakinan gitu. Once kalau misalnya lo udah deket sama teman-teman sama ini lo gitu ya, sama customermu, kau akan tahu gitu mereka sebenarnya itu membutuhkan kehadiranmu dalam sisi apa. Produk boleh sama, tapi kalau kedekatannya asik gitu ya, ya nggak sih? Betul. Kemarin malah diajarin tentang empathy map. Memang memprofile customer, kita harus tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia dengar, apa yang dia sampaikan, gitu ya, apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi keseluruhan itu yang akan menceritakan semua gitu ya. Betul banget. Sehingga kecerdasan tuh kalau menurut rumusannya bisnis itu nggak cuma kecerdasan di otak artinya. Orang-orang yang punya kecerdasan di hati, di mana dia sebenarnya bisa maintain satu hubungan baik gitu ya. Terus kemudian dia bisa bikin kesan yang enak sama orang. Cara dia ngomong juga bikin orang ngerasa bahwa iya ya, aku kok ngerasa bahwa diriku itu terlayani dengan enak sama kamu, whatever the product is gitu kan. Akhirnya jadi, oh iya juga. Nah, yang dia jual sesuatu yang irasional, bodoh amat. Ada loh, nggak rasional kamu kayak begitu gitu ya. Kadang-kala juga kalau kita lihat dari harganya juga nggak rasional. Tapi orang terbuai, mau apa? Nah, ya, itulah yang rahasianya pribadi fillers, ya orang-orang yang fillers, dia punya keunggulan di lain sisi. Mungkin memang di lain apa yang perlu disiapkan oleh orang-orang fillers adalah belajar ngitung yuk gitu. Ya. Saling mengisi ya berarti ya. Betul, saling mengisi. Ketika orang thinker yang rasional tadi berbisnisnya rasional, semua serba dihitung, saking hitung-hitungannya jadi apa tuh? Hubungan kita sama pelanggan kita akhirnya jadi nggak ada tuh hubungan spesialnya. Ya kan? Nah, seperti itu sih Mbak Mi ya. Nah, ada satu komponen lagi yang kita perlu lihat. Tadi kan thinking sama feeling udah, extroversion sama introversion udah gandengannya begitu ya. Satu gandengan lagi adalah sensation dan intuition. Apa pula itu? Ada orang yang tipenya adalah kamu punyanya apa? Jangan mimpi.
Ya. Jadi apa yang sanggup kamu sediakan itu aja yang kamu jual. Jangan jual mimpi. Ya. Jangan jual sesuatu yang bisa dibilang itu nggak realistik. Nah, pada kasus tadi Om Khalil cerita tentang bagaimana Rasulullah kurang diterima ya ide-ide awalnya. Bisa jadi itu bukan ide yang realistis. Yang ngewujudinnya juga orang, aduh gitu, mungkin nggak sih gitu ya. Jangan ke langit dong gitu. Nah, di sini orang-orang intuitif itu menjual yang memang baru. Dia nggak jual yang udah ada. Dia jual sesuatu yang baru. Orang yang bisa dibilang tuh terinspirasi dengan dia gitu ya. Nah, kebayang nggak? Dia memang bukan orang yang gampang dimengerti. Ya, intuitif itu tidak mudah dimengerti. Ya, misalnya kalau kita jualan apa ya, sembako aja gitu. Sembako itu sensasi. Sesuatu yang kita kebayangnya langsung gitu, jual sembako. Tapi ingat, waktu dulu pertama kali orang berjualan asuransi, yang dijual tuh kalau kita nanti meninggal, males nggak gitu ya? Dari nawarinnya aja udah males gitu, kita bawaannya apa sih lo gitu mikirin, ya kan? Future. Tapi orang kan juga pasti mikir, ya nyumpahin dong gitu, nyumpahin umur pendek dong gitu kan? Nah, kebayang nggak betapa toughnya orang yang jualan kayak begitu tuh, produk-produk seperti itu. Oke. Nah, itu Mbak Mi ya. Termasuk juga kalau saya lihat ada beberapa klien saya, anak muda yang kadang-kala juga ya, aku nggak nyaranin nih kalian ninggalin sekolah demi bisnis. Itu jualan kartu, tau nggak sih Mami? Kartu klub-klub apalah Korea itu. Dan you know what? Jualan satu kartu tuh ada yang 30 jutaan harganya. Oke. Ada yang beli loh. Kartu. Ya. Nah, itu semua masuk tuh. Anak-anakku itu masuk semua di dalam tipe intuitif. Jadi orang-orang intuitif itu nggak tahu kenapa seperti jual sesuatu yang magic dan ada tuh yang mau. Mungkin dia ngerti siapa pelanggan yang butuh itu gitu sehingga dia akan dekati. Memang akan ada kelompok ya komunitas mungkin yang memang mencintai produk-produk khusus. Nah itu yang mereka kejar kalau pada orang-orang intuitif. Dia nggak jualan sembako yang harian. Dia nggak jual barang-barang yang di mana-mana ada. Ya, jadi pesaingnya nggak banyak kalau intuitif. Tapi kalau sensasi, kamu harus benar-benar tough karena yang jualan barangmu banyak. Itu aja. Betul. Itu sih, Mbak Mi. Nah, jadi emang ini ya, relate banget nih sama yang kemarin. Itu juga Mas Ciko itu cerita ya, kalau kita udah mencoba memapping empati dari customer kita, ujung-ujungnya itu kita akan mengkelompokkan antara pain dan gain. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita sebagai yang memiliki usaha atau merintis usaha itu intinya gimana menawarkan pelanggan kita, apakah itu dia menjadi gain creator atau pain reliever gitu. Intinya gitu. Jadi segala semuanya mengerucut kepada pain dan gain ini ya tadi tuh harus ada kombinasi-kombinasi ya. Terutama kalau mungkin satu orang mungkin sama teman-temannya brainstorming gitu ya antara yang extrovert dan introvert gitu ya. Keren tuh. Ya, feeling, betul. Thinking gitu ya. Ya. Terus yang intuition sama yang apa sensasi ya. Itu emang diperlukan kombinasi yang pas gitu ya Mbak Dela ya. Nah, oke Mbak Dela nih fresh nih sepertinya nih. Jadi teman-teman sekali lagi ya aku mention lagi bahwa please kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja ya ke kolom chat atau nge-raise hand. Nanti kita akan respons pertanyaannya gitu ya. Oke, silakan lanjut lagi nih Mbak Dela. Nih hubungannya nih kepada potensi sebenarnya gimana mengeksplor potensi kita gitu ya. Sehingga kita cocok untuk berusaha yang seperti apa atau bagaimana gitu. Kira-kira gimana tuh Mbak Dela? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan aset diri sendiri begitu ya, itu ya tadi ya ada kombinasi dari pribadi kita itu mesti kita lihat begitu kan. Nah, tapi ada yang menarik tadi Mbak Mi bilang kalau begitu kalau kita mau tim ya
tim itu akan menjadi lebih, katakan lebih maksimal nih ya, maksimal outputnya, hasilnya itu ketika kita collaborate kan, collaborate dengan orang yang tadi. Jadi jangan milih yang sama lagi gitu loh. Ketika kita milih yang sama lagi ya udah gitu, katakan kita berkumpul tuh sesama pemimpi gitu kan ya. Terus yang make it happen, yang make it happen siapa dong gitu. Jadi memang orang intuitif tuh jodohnya adalah berteman sama orang sensing supaya apa yang dia inginkan tadi bisa muncul ya di dalam kenyataannya tuh bisa terrealisasi. Tapi memang risikonya kalau kita ketemu sama orang yang berbeda gitu, apa jadinya gitu di dalam keseharian gitu ya. Ya, gimana tuh? Cocok dong ya pasti. Kalau mengikuti ini preferensi pasti nggak cocok gitu kan. Betul. Nggak klop gitu. Betul. Tapi ternyata behind that, kalau kita mau mulai usaha justru kita harus cari orang-orang yang melengkapi kita ya. Iya, betul sekali nih. Ini ada pertanyaan nih dari chat, mau dijawab dulu nggak? Oke, mana ya? Nanti kita lihat. Jadi, yang lebih mana yang dipilih, Mbak Della? Yang tadi disampaikan, milih-milih maksudnya ini mungkin memilih antara kombinasi-kombinasi itu atau memang yang penting mendapatkan trust gitu dari pelanggannya. Oke, ya. Nah, kalau sudah pelanggan sendiri tuh sebenarnya juga ngelihat kita kok, gitu ya. Mungkin kitanya sendiri yang belum ngeh gitu bahwa ternyata kita dipilih karena kita memang bisa menjawab apa yang mereka butuhkan. Biar gimana pun ada ya dipasang-pasangkan kalau menurut aku antara pebisnis dengan pelanggannya, benar nggak sih? Betul. Ya, terlebih kalau misalnya dia bisa engage lama nih hubungan baik itu, gitu kan. Nah, saya yakin tuh artinya ketemu gitu antara problem sama solusi ya, jadi cocok gitu kan. Nah, oleh karenanya menurut saya pribadi kita perlu tahu nih profil kita dan itu bisa bergeser kok, Mbak Mi. Oh, bisa bergeser ya? Bisa bergeser. Dengan latihan mungkin ya? Ya, dengan kemudian pengalaman seperti itu dan kita sendiri juga mau dikasih umpan balik gitu loh. Oh, terbuka ya? Terbuka. Jadi ketika kita sendiri tuh tadinya gitu lebih banyak percaya sama diri kita sendiri gitu kan. Tapi dalam pertemuan dengan pelanggan kita atau pengalaman kita berbisnis ya, akhirnya kita mulai nih terjadi proses koreksi. Nah, ini penting banget ya. Jadi manusia tuh kalau misalnya dia membuka ruang yang lebih luas untuk mendapatkan umpan balik gitu ya dari orang lain, itu akan bikin dia jadi punya pribadi alternatif. Oh, oke. Dia bisa jadi ada, ya kenapa? Coping gitu ya? Iya, dia punya secondary profile. Oke. Nah, kalaulah profil yang pertama ini adalah profil yang original, gitu kan? Nah, tetapi kalau misalnya ada permintaan pelanggan, ya bikinin dong, gitu kan? Ya, yang mungkin kualitasnya nggak usah segitu, tapi gitu kan? Kalau misalnya kita beli yang original, let's say kayak tadi. Produk nih ada lagi nih. Oh, toolsnya tenang, ada. Nanti yang simple aja. Toolsnya gampang, tenang. Dan anak-anak muda tahu persis kok gitu ya. Ada yang disebut dengan MBTI. Dia tes online-nya juga banyak, free testnya juga bisa. Dan saya yakin anak-anak muda tuh udah pada punya profil MBTI mereka. Nanti terakhir aku kasih ya apa saja. Yes, MBTI katanya Aida udah. Aida udah punya profil Anda untuk MBTI-nya udah punya belum? Ya, aku pernah. Oke, apa profilmu? ENTJ. Tuh. Ya, jadi ini bagus nih. Ini contoh nih kalau Aida dia sudah mau tahu gitu. Saya tuh profilnya kayak apa. Ya, dan sangat mungkin nih ENTJ ini profil pertama dia gitu. Tapi profil keduanya ketika dalam perjalanan bisnis tadi ya dia mungkin bergeser nih. Ya, tadinya bisnisnya tuh yang intuitif ya, sesuatu yang orang nggak pernah pikirin. Tapi setelah dia lihat kalau dalam pandemi kayak gini kok ada kebutuhan masker banyak banget ya. Ya, terus ada yang minta bisa nyediain nggak? Nah, ketika orang minta, udah ada request dari pelanggan yang tadi Mbak Ratna tanya ini, maka jadilah orang yang fleksibel, modifikasi itu. Oke, ya, saya simpan dulu nih profil saya yang memang lebih suka dengan sesuatu yang
apa yang baru, yang orang nggak pernah pikirin. Nah, saya simpan dulu. Karena ada kebutuhan nih di depan mata nih. Ambil aja dulu. Gimana menurut Mbak Mi? Karena menurut aku, tawaran nggak datang berkali-kali. Betul, betul. Memang intensinya memang harus fleksibel ya. Apa istilahnya agile ya? Ya, agile, betul. Ya. Apa tuh bahasa Indonesia-nya? Saya agak kesulitan. Coba tolong yang tahu bahasa Indonesia-nya agile. Agile itu udahlah lincah, kandel. Bahasa Jawa lah gitu. Ya, bahasa Jawa itu. Ya pokoknya tuh dia mau apa aja ada lah gitu. Ya, mau dicemplungin di mana aja, ya harus modifikasi supaya fit, gitu kan? Iya. Bukan. Bener. Dalam bisnis itu sangat penting. Betul, betul. Apalagi opportunity udah ada gitu loh. Terus kita, sorry itu bukan mainan saya. Kalau dulu masa lalu begitu tuh ya. Bisnis saya ingat tuh, saya kerja di satu organisasi yang bilang, itu nggak makanannya kita. Gitu ya, itu nggak segitu, portfolio kita di atas itu. Alah, ya kan, makan aja. Nah, kita sebenarnya beruntung ketika kita agile, kita bisa ngegedein, ngecilin bisnis kita itu suka hati gitu. Kapan kita harus gede? Dan lihat yang hidup yang kayak gitu hari gini, ya diajak makan besar hayu, yang kecil pun diambil. Oke, setuju nggak? Betul banget gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, ini topik yang penting banget loh ya, karena yang hari pertama kemarin kan kita udah ngomongin soal pelanggan ya. Dan ini kesempatan yang bagus juga gitu buat kita di hari kedua ini mengeksplor sebenarnya kalau tadi Mbak Della udah share sedikit secara umum prinsip-prinsip MBTI ya. Kita bisa melakukan profiling diri ya, memetakan kira-kira kita profilnya seperti apa gitu. Nah, dengan berbagai pelatihan, pengalaman, kemudian exposure juga, brainstorm sama teman-teman, kita membentuk berbagai alternatif gitu ya, profil alternatif yang bisa kompatibel sama berbagai situasi gitu. Nah, Mbak Della nih kan kita masuk ke fenomenanya ya. Nah, Indonesia nih saya punya data riset juga nih ya. Atau nih bisa ditampilin apa enggak. Nah, orang Indonesia itu menurut hasil survei ya, kalau dilihat dari standar dunia ya, itu ternyata dia memiliki tendensi kecenderungan mahir gitu dalam mempersepsikan peluang gitu. Itu which is itu sangat berharga bagi bisnis. Oke. Itu kenapa tuh kira-kira Mbak Della bisa analisa nggak kira-kira dari sisi profiling ini kok sih dia punya persepsi menangkap peluang tuh cepat banget gitu. Ya, kalau datanya gitu ya. Datanya gitu ya. Indonesia kan yang biru nih, bisa lihat teman-teman sekalian ya. Betul. Yang biru Indonesia, yang hitam itu dunia. Yang hijau itu region, Southeast Asia ya. Nah, lihat tuh, ini kebetulan ada 14 diidentifikasi kira-kira kompetensi yang diperlukan kalau kita mau sukses memulai bisnis, merintis bisnis. Nomor satu memang opportunity perception. Bagaimana mempersepsikan peluang yang ada di depan kita menjadi peluang bisnis kita gitu. Jadi kenceng lah ya di tataran ide ya. Iya, betul. Tapi lihat dong, yang di nomor 2 dan seterusnya sampai 14 itu ya. Di bawah ya. event agent. Nah, tuh. Ada highlight nggak? Saya sih nggak ngelihat ininya ya, tapi saya lihat kenapa orang Indonesia ternyata perception ini kok tinggi ya, kok di profile itu. Iya. Kalau kita bicara tadi pendekatan profil ya pribadi by Jung ya, Jung yang tadi saya ceritain, memang dua hal yang bisa saja ini mewarnai kita gitu ya. Yang pertama tuh value, yang kedua lifestyle. Jadi kita sekaligus bisa baca nih ya, ini nilai-nilai yang kita tanemin ke anak-anak kita tuh lebih banyak ke ide gitu ya.
Terus udah gitu belum mulai udah suruh ngitung hati-hati ya gitu kan. Belum apa-apa duitnya suruh balik gitu kan. Belum dipakai. Nanti nggak balik lagi, ya Allah. Jadi kebanyakan tuh udah di tataran diskusi, ya, di tataran terus akhirnya jadi lebih banyak skeptis gitu kan. Nah, baru muncul ide aja udah skeptis. Udah banyak yang bikin. Nah itu akhirnya mau nyoba juga nggak sempet gitu kan. Udah ya gitu kan. Semua itu kelihatannya jadinya semua di kertas gitu. Oke. Tapi cepet banget ya nangkep ide-ide di pasar ya. Cepet. Karena senangnya kan ngamatin orang kan. Oh iya. Yang di luar. Iya. Iya. Nah itu sih kalau saya lihatnya begitu ya. Jadi value kita itu ke sana tuh. Nah mungkin orang-orang seperti Mbak Mi nih yang mestinya menginspirasi anak muda gitu ya bahwa hello gitu. Kalau kita di situ terus tuh nggak mulai-mulai gitu. Nah, akhirnya kita jadi pengamat dan penganalisa bisnis orang gitu kan. Iya. Kayak nonton komentator sepak bola ya. Jadi ramainya di situ. Itu dia. Iya. Coba dia suruh nendang sendiri nggak bisa juga ya. Iya. Dan pada ini juga pada tataran pada course gitu ya, kursus-kursus atau mungkin kalau misalnya di pendidikan informal, yang banyak kan kita cuma dengerin cerita orang sukses gitu. Nah itu dia. Makanya iya kan. Siap. Iya, dan aku kadang-kadang mikir, iya itu kan kamu gitu. Kita perlu diperkenalkan anak muda bahwa cerita sukses itu banyak banget. Dia sendiri bisa jadi bagian dari itu gitu loh. Jangan lihat gede kecilnya. Ini kadang kalau kita ngundang, maaf ya Mbak Mi ya, kalau diundang kan juga yang dicari itu motivator gitu ya, yang bisnisnya gede banget. Aku bilang ya Allah kan banyak. Itu sebelah rumah aku aja jualan itu tuh jago, jualan cendol, ya kan. Terus kemudian, ya kan. Oke. Itu sih Mbak Mi. Oke teman-teman, sekali lagi ya, aku invite nih kesempatannya jarang loh nih kalau mau audiensi sama Mbak Della ya. Ngomong kalau tulis aja di chat ya, kalau nggak di raise hand. Ini kita masuk lagi nih ke isu berikutnya nih Mbak Della ya. Jadi istilahnya kalau kita sudah tahu misalnya bagaimana membuat atau memprofile kita gitu ya. Nah, tapi kan di sisi lain ya teman-teman atau kita memerlukan dukungan juga ya, support system lah istilahnya. Betul. Misalnya kita yang ekstrovert, kita butuh orang yang extrovert gitu, lain gitu. Nah, itu kira-kira ada nggak formula team building yang inilah mendekati ideal gitu, bahwa kita harus combine-nya seperti apa sih? Oke. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami bahwa kalau soal rumusan itu udah banyak banget rumusan ada. Ya, yang paling penting adalah ketika Anda mau collaborate, udah tahu belum butuhnya sekarang tuh peran apa? Role yang mana yang masih kosong di dalam ini kita tadi, di dalam tim kita tadi, ya. Nah, aku mau share satu lagi ya, satu slide lagi ya. Mungkin untuk tim kita bisa lihat ini. Nah ini ya, andai kita sudah punya profil kita lah gitu ya, kan kayaknya nih tadi anak-anak muda nih udah pada punya nih profilnya ya. Iya. Kayak itu yang mana gitu, aku nggak akan lagi terangin itu karena kalian biasanya sudah ngelakuin pengukuran terhadap diri sendiri gitu ya. Nah ini saya lakuin nih terhadap beberapa anak-anak muda yang mereka sudah mulai gitu ya bekerja sama dan mereka sudah bisa mengevaluasi nih sekarang, mereview ya. Nah kalau misalnya kita sudah ada nih tipe apa nih? Yo, Mbak Mi udah punya belum profilnya? Saya ESTJ. Sama kayak anakku itu, si Taya ya. Jangan-jangan satu kampus begini semua, enggak ya? Ore, hidup. Jadi koordinatornya adalah Anda gitu loh Mbak Mi. Nah sekarang Anda butuh apa? Iya kan? Anda butuh apa? Ko-nya kan di sini taruh Mbak Alis lah. Mbak Alis yang mana? Alis. Yang berubah-ubah tuh kayaknya kepribadian ganda. Keren. Itu adaptif jadinya kan agile tadi nggak sih? Itu agile. Jadi bisa beberapa role. Bisa loh Mbak Alis multi role. Anda bisa mainin 2-3 role jadinya gitu. Ya. Oke. Gitu kan? Sekalian ada pertanyaan nih.
Kalau punya temen yang intuitif, seperti struggling banget tuh, karena nggak banyak bisa ngerti ya. Dia idenya terlalu out of the box. Gimana tuh? Iya. Itu problem lo emangnya. Ketika ketemu sama orang beda, ya kita juga, nah ini juga ya, kita dibesarkan dengan ketika kita punya teman atau apa yang berbeda, udah lu gue N gitu kan akhirnya, gitu kan. Yang N menganggap yang S aneh, yang S menganggap yang N aneh, iya dong, itu udah biasa banget gitu ya. Kita perlu tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di negara-negara maju. Kenapa mereka dengan diversity, dengan perbedaan karakteristik, mereka malah justru menikmati beda tadi gitu. Yes. Ya, kuncinya sih emang komunikasi sih. Nauin kalau temennya yang N lagi ngomong, emang dia lagi mimpi gitu. Tapi mimpi itu yang membuat bisnis ini jalannya majunya sekian step ke depan. Ya, orang S, Anda punya bahasa sendiri. Bahasa Anda adalah bahasanya bahasa realistis, bahasa make it happen. Ayo jalanin gitu. Ini kan sebenarnya dibutuhin sama teman sebelah kita yang N tadi gitu. Oleh karenanya, ayo ada ruang tengah yang perlu diisi. Siapa yang ngalah? Sing waras kalau menurut aku. Oke, jadi managing diversity nih ya. Betul, itu kunci loh. Itu kunci. Next question lagi nih ya dari Aci. Nih, ini misalnya ini nanyanya di luar tema nih. Kalau kita menjalankan satu bisnis yang sama dengan teman kita, tapi beda gitu. Berbeda lah gitu, terus saling mengkritik lah gitu. Nah, jadi gimana menyikapinya? Waduh, ini curcol ini. Mana itu? Wah, kalau kita mau masuk ke dunia bisnis itu yang mesti kita siapin tuh mental bersaing, ya nggak sih? Iya dong. Harus debat-debatan malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, buka aja itu gitu. Ya kan? Tapi memang ada orang yang suka di ruang terbuka berdebatnya gitu kan. Ada yang diam-diam gitu kan. Nah, ada lagi nih. Ini kalau ada yang karakternya kayak kacamata kuda, kaku gitu, nggak cocok bisnis. Gimana tuh? Ya, gimana tuh, Mbak Dela? Iya, contohnya yang kaku tuh inspektor gitu kan ya. Inspektor gadget gitu. Nah sekarang orang-orang kayak gini pada satu masa gitu kan, ini nggak pernah dimusnahkan. Lihat aja dia masih tetap berada di antara teman-temannya yang luas tadi itu, ya kan? Tapi jangan lupa ada orang yang tugasnya memang harus ngegawangin, ngejagain. Nah itu dia namanya inspektor, protector, ngejagain tuh, ya. Jadi aset-aset kita tuh perlu ada yang ngurus loh. Iya harus tertib ya administrasi. Dibalikin lagi ke tempatnya. Dan biayanya dibuang-buang, terus tanggung jawaban mana tanggung jawabnya gitu. Betul. Inspektor tuh ya nggak? Iya. Dan dia akan restore, dia akan mengembalikan pada tempatnya, atau nggak sih? Jadi kalau jangan. Inspektor. Ini ya kalau saya nyebut itu pasukan kukut-kukut. Apa tuh? Oh, kukut. Selesai. Yang lain udah pada pulang gitu kan. Dia tuh yang bagian naruh lagi di tempatnya. Nah, pastinya ada pertanyaan lagi nih. Itu tes MBTI itu yang akurat seperti apa di mana? Nah, waduh, kalau yang ori sih ya, kalau yang ori memang harganya wow gitu ya. Tapi teman-teman nggak harus kok kita ikuti yang ini banget gitu, karena kita udah bisa merasakan, ya kita bisa merasakan. Dan ini type ini gampang kok. Nanti saya kasihlah toolsnya ya, jadi teman-teman bisa mengukur sendiri gitu ya. Harusnya ketemu Mbak Dela, terus tatap mataku, udah tahu ya mana itu, ya nggak? Tinggi banget soalnya, ya nggak? Betul, ya. Kita memang ini kan ada copyright-nya. Jadi kalau mau yang betul-betul pure gitu ya, copyright-nya yang paling deket sih memang yang Asia Pasifik punya, tetap aja bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kalau yang Indonesia ada, free-nya juga ada kok. Menurut aku pakai aja dulu yang ada yang ditawarkan ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesaat begitu. Ya. Penting kan kita open ya, maksudnya kita sendiri pasti ngerasa ya kita lebih ke cenderung kemana gitu ya. Iya. Paling aku kasih satu kuncinya kalau kita lakuin self assessment, jujur ngisinya. Betul. Jadi apa yang hari-hari yang puasa aja kalau gitu. yang hari-hari kita alami kayak apa udah jujur. Jadi jangan yang ideal gitu yang kita pilih tuh.
Iya. Nah, ini ada lagi nih. Apa tuh? Kalau aku kayaknya ngerasanya ENFP, tapi tes kok ENTJ. Nah, gimana tuh? Itu yang disebut tadi secondary. Oh, oke. Secondary, seperti tadi Mbak Alis, aku kok bergeser ya, kok aku berubah ya. Nah, itu artinya kita sudah mau mengadop ya style lain. Nah, tadinya kan udah PW nih dengan satu style, ya enggak? Tapi satu ketika bilang, asik juga nih. Ya, pengalaman membuat kita kayaknya yang tadinya orang F menjadi T. Mungkin diingetin gitu, pernah rugi kali gitu, jadi dihitung lagi gitu kan. Udah kali ini aku akan lebih hati-hati deh, jadi mau ngitung. Ya, rada pelit dikit yang dulunya boros gitu kan. Nah, itu bisa. Nah, ya, jadi pengalaman bisa. Korelasinya tadi loh hasil research, kenapa kok on average umur 45 itu dianggap sebagai umur yang rata-rata ya secara global entrepreneur yang berhasil, maksudnya udah mulai stable, mungkin dia sudah mulai punya alternatif role MBTI yang banyak gitu, gimana pandangan Madela? Betul, karena tadi ada secondary, bahkan ada yang tertiary, jadi yang ketiga pun ada. Gitu ya? Ya. Dan itu kan lapisan kesekian, bisa aja dia modify itu untuk sesaat, untuk kebutuhan yang sementara gitu loh. Nggak harus mengubah personality aslinya. Oke. Ya, jadi jangan sampai ganda. Jadi Power Ranger kita guys, kalau berubah jadi kuning apa ya Google Pink. Cepat adaptasi dengan situasi yang dibutuhkan gitu. Walaupun memang bukan itu kepribadian yang ori kita, tapi kita harus memodifikasi taktik itu namanya, strategi itu namanya. Di bisnis kan kita ada strategi, maka dalam personality juga waktu kita modify ada strategi. Nggak harus sekali lagi mengubah kepribadian yang asli. Itu yang nggak disarankan sebenarnya ya. Secara mental health nggak bagus juga kalau misalnya orang itu jadinya ambivert ya, terus berada in between gitu. Nah, kalau yang fair ya. Dan lagi juga dengan pendekatan tim, kalau kita sudah mulai berusaha, ini kita bikin sendiri kan. Betul. Nah itu kita harus selalu open untuk terima pandangan atau sudut pandang orang lain gitu ya. Yang sampai berbeda, yang tadi tuh pertanyaan yang curcol kan, malah berantem nih gitu ya. Mungkin dia melihat dari sisi yang berbeda. Benar. Gitu. Nah, dan itu ya kalau perdebatan itu terus jalan gitu ya, itu enak sebenarnya. Konflik itu kan bagian dari kita mau gede gitu loh. Dalam berbisnis nggak ada konflik nggak lucu dong. Iya dong, semua damai gitu, tapi ya kan itu seru, nikmati itu prosesnya ya untuk menjadi mature di dalam berbisnis itu emang harus ada konflik. Karena ada sih, ya nggak. Dan dalam prakteknya kita ngerekrut orang, kita nggak pernah tuh yang namanya mencari pendekar satu gaya. Oke. Nah, ini kaitannya sama statement dari founder kita nih, Pak. Jadi, dia kan orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak, itulah yang kita cari ya. Yes. Nah, bisnis kan juga begitu ya. Betul. Kira-kira mungkin nggak pelanggan kita juga kita profiling seperti ini, Mbak Dela? Why not? Katanya juga harus sesuai gitu kan? Betul. Aku sih setuju. Makanya kalau kita lihat ke depan, kepemimpinan itu kan bergeser ke interpersonal. Ya, jadi mendekati orang dan mengorangkan orang gitu ya. Jadi pelanggan tuh orang loh, jangan cuma kita lihat sebagai satu jumlah gitu ya. Maaf ya buat orang ekonomi, maaf banget gitu ya. Ya, ekonomi. Ya kita lihat ekonomi. Aku tahu nih, kayak Alis kan ekonomi background-nya, tapi Alis sendiri begitu dia move-nya, sorry Alis, aku suka melihat caramu bergerak gitu. Ya, itu wongke-wongnya tuh ada gitu loh. Ya, banyakan pakai mencoba mengerti lewat empati gitu. Betul needs-nya apa gitu kan. Betul ya. Kayak kita nyapa dia aja itu kan akhirnya kita jadi personalize gitu. Dan itu kan kalau nggak salah, kalau menurut ilmu service makin personalize kan makin mahal ya. Oke. Nah, Mbak Dela, ini agak-agak merujuk ke mengkristalisasi nih pembicaraan kita. Kristalisasi keringat maksudnya. Soalnya
Kita pasti perlu dong apa sih sebenarnya personality yang seperti apa yang dibutuhkan untuk let's say menjadi sufficient buat kita tuh menjadi pebisnis gitu. Pebisnis, oke. Nah, itu kan bisnis. Ada ocean-nya gitu loh. Ocean, oh oke. Gitu. Itu ada satu lagi tuh pendapat tuh dari ahli lain ya, ahli lain namanya tuh McRae ya. Jadi dia itu melahirkan ada 5 faktor yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menjadi pebisnis gitu ya. Karena bisnis ini kan sebenarnya satu ranah ya. Dan semua orang ya kembali tadi nggak ada yang haram untuk masuk ke situ. Ya. Tapi akan lebih baik juga kalau kita memperhatikan nih apa yang bisnis butuh. Ya, kita butuh tapi bisnisnya itu butuh apa? Nah, dia merumuskan ada 5 faktor itu namanya ocean itu. O C gitu kan. E A M ya. Jadi mungkin kalau aku tulis di sini ocean. Nah, ocean. Nah, tuh ocean. Bisa tulis kok. Aku nanti tulis deh, ya. Ya, ocean. Nah, ocean itu apa saja sih isinya? O, yang pertama tuh openness to experience gitu ya. Bisa dibantu mungkin openness to experience. Jadi orang-orang yang memang udah siap nih untuk ibaratnya tuh kayak keluar rumah, yuk kita jalan, lihat sesuatu yang ada di luar sana, dan kita harus mengikuti, gitu ya, mengikuti trennya, mengikuti apa yang menjadi menjadi tema ya, menjadi tema di luar sana. Jadi jangan ketinggalan zaman, itu intinya sih, openness to experience, ya, dan mau nyoba gitu loh. Ya. Jadi kalau dia udah tipenya takut mau nyoba atau mungkin aduh di rumah aja deh ngerepotin kalau keluar nanti banyak pandemi dan sebagainya gitu ya, nanti kena apa kena itu ya, kalau misalnya udah nggak punya keberanian sih itu agak sulit ya, agak sulit untuk kita memulai menjadi pebisnis tadi gitu. Yang kedua adalah conscientiousness. Conscientiousness itu adalah bagaimana kita sendiri tuh tahu ada ethics loh, berani boleh tapi ada etika. Ada kemampuan yang harus kita ukur dari diri kita, ya. Nah, jadi kita juga mesti berangkat dengan senjata yang udah ada di tangan kita tuh punyanya apa, ukur ya, ukur itu. Jadi berbisnis tuh nggak boleh konyol, ya, nggak boleh konyol. Juta gentar gitu nggak boleh. Jangan impulsif. Oke. Ya, lihat apa yang kamu punya sebagai satu aset diri, kemampuan ya. Di situ ada feel of competence. Jadi ada merasa kita tuh hebatnya di mana sih gitu. Ya. Aku jadi ingat almarhumah mamaku gitu ya, dia bilang, "Kamu tuh nggak harus jadi orang yang nomor 1, tapi kamu tahu gitu bahwa kalau kamu bikin itu orang menikmati." Contoh kalau kita masak, kita tanya gitu, "Oh, kayaknya masak lucu ya," atau bikin makanan. Ada nggak yang nikmatin? Ada nggak yang kasih komen? Iya. Jadi itu dulu gitu. Kita coba kasih gitu ya, sampel itu ke orang lain, terus orang gimana rasanya. Jadi harus mau melakukan tes ya, ujian terhadap diri, seberapa memang kita mampu gitu loh untuk melakukan itu. Menurutku ini mutlak. Nggak boleh marah ya. Nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu lidah lo yang salah gitu. Nyalain lidah orang lagi yang disalahin. Ya. Jadi emang itu tadi kan artinya dia punya hati yang terbuka untuk kemudian dikritik, dan ini objektif loh. Suara orang mau objektif. Mungkin ada yang bilang, yang lain ada yang suka. Oke, kalau begitu kita tahu di mana tempatmu, segmenmu, kan gitu. Nah, yang ketiga extroversion, jejaring nggak bisa enggak. Iya. Jadi kalau temennya dikit mah susah, pendiam boleh, tapi temennya masih banyak. Betul. Oh, mau jualan kemana? Guys. Jaring guys, dijaring. Yang keempat nih, thank you banget udah ditulis agreeableness ya. Agreeableness yang tadi ya, dia bisa sama siapa aja. Nah, orang bisnis tuh nggak ada kata enggak ya. Ya, nggak ada kata enggak. Itu yang disebut dengan open mind. Aku setuju nih dengan istilah open mind gitu. Ya, tidak ada kata enggak, dan tadi apa aja yang mereka minta itu kita upayakan. Toh kita udah tahu tadi ngukur diri kita. Kalau kita tak mampu, tentu kita harus gandeng orang yang mampu. Bisa jadi kita bukan tangan pertama yang bisa menghasilkan itu, tapi kita kolaborasi, kita aliansi. Iya. Sekarang tuh bisnis tuh harus membuka aliansi gitu.
Ini kayak ini ya, jadi ngomongnya udah kayak BUMN ya, maaf ya. Oke. Terakhir Mbak Della. Terakhir, neuroticism, harus takut dosa, jangan nipu orang. Oh, guys. Selesai tuh urusan bisnis tuh kalau misalnya udah tujuannya pengen mengelabui gitu kan. Nabi Muhammad aja bilangnya kan amin ya kan. Nah tuh. Iya, paling cuman berjayanya sebentar, kalau ketahuan bohongnya kan kita tinggal lihat aja. Wah, it is everything kalau dalam experience era seperti sekarang ya. Mbak Della, the last question nih. Yes. Mbak Vira, saya ingin bertanya, sebenarnya personality ini bisa dikategorikan suatu kelebihan atau kekurangan gitu nggak sih? Cakep, itu betul ya. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah aset dan limitasi diri, atau aset dengan area pengembangan diri. Jadi kalau kita bicara kekurangan, memang sekarang tuh psikologi itu ke arah positif ya. Kalau kita bicara kekurangan, akhirnya kita merasa bahwa udah gitu, limitnya kita cuma di situ. Tapi kalau kita bicara area pengembangan, maka kita akan berpikir untuk how to improve, how to develop, atau kita mungkin harus kerjasama sama siapa supaya itu keisi. Gitu, Mbak Mi. Betul, emang harus kalau mau ke growth zone itu harus lewatin comfort zone kamu, betul, ya kan? Gitu guys. Betul. Oke, saya rasa kan ngobrol udah sampai jam ini, sudah saatnya nih. Apa masih ada pertanyaan lagi atau gimana nih? Kalau memang masih ada, tolong diketik aja di chat. Nanti kita recap. Kalau misalnya nggak bisa dijawab sekarang, maksudnya dalam kesempatan ini, nanti kan masih ada lagi loh. Besok tuh kita mulai belajar nih tentang marketingnya nih. Keren banget. Nah, ini bisnis camp ini memang didesain ya supaya teman-teman kita ini, teman-teman muda ini mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang benar tentang ilmu bisnis gitu ya. Dalam arti supaya bisa tahu, bisa merintis dengan benar gitu loh. Jangan pengen cepet kaya instan guys, karena itu nggak ada formulanya, hanya mungkin inilah total populasi ya, gitu yang bisa cepet tahu-tahu. Tapi kita harus pelan-pelan, tapi kita pasti gitu. Kira-kira gitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih ya sekali lagi Mbak Della. Ini sama-sama. Insight yang inspiring banget nih buat kita semua. Ya. Jadi mungkin saya nyimpulin aja tadi dari obrolan kita bahwa intinya di dalam kita memulai suatu bisnis itu mungkin kita harus melakukan introspeksi ya, self assessment sendiri ya ke kita. Bahwa kita tuh prototipe yang seperti apa sih gitu. Nah, untuk itu kita memerlukan orang lain atau kita harus memodifikasi profil kita supaya bisa lebih melengkapi gitu. Jadi jangan dimusuhin role model yang berbeda gitu ya. Nah, yang kedua, kemudian ini yang tadi tuh rumusnya yang penting banget tuh adalah ocean ya. Jadi kalau ocean ini udah lengkap nih. Jadi intinya pegangan kita nih guys untuk apa sih sebenarnya karakter atau tipikal sifat-sifat profil yang dibutuhkan oleh pebisnis nih ada di ocean ini gitu. Nah, kalau kamu udah bisa mengarah ke sana, that's good. Itu confidence. Nah, kalau sambil praktek, sambil ngajarin nih di Samara Business Camp, masih panjang nih sampai tanggal 30 loh guys, jangan lupa ya. Terus ikutin aja, nanti kita bisa bimbing kamu sampai ke macam-macam aspeknya, kayak besok untuk innovation dan marketing. Nanti hari berikutnya kita mulai mengenali nih identifikasi. Sebenarnya bisnis itu juga punya resiko loh. Kamu resiko-resikonya udah tahu belum? Gimana cara mitigasinya? Nah, gitu kan. Terus yang hari kelima tentang brand lagi. Wah, itu sih menarik banget tuh. Ngomongin tentang brand gitu ya. Udah deh, pokoknya top. Buat adik-adik kita nih, apa aja kita lakukan lah ya. Ya nggak? Terima kasih ya Mbak Della. Ya, sama-sama. Sukses ya. Oke. Sama adik-adikku ya, jadi pebisnis yang bisa dibilang tuh mulai dulu deh gitu ya.
Ya. Bahwa itu journey, nggak ada yang instan langsung jadi gede. Ya, tapi ketika kita nggak mulai, ya nggak akan pernah gitu ya mencoba gitu menjadi pebisnis. Gitu. Oke. Selamat mencoba. Oke, kembalikan lagi ke hostnya, silakan.